Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berjumpa lagi dengan saya Pringgo Willy Praputra. Kita akan belajar tentang teori atom, sistem periodik unsur, dan struktur atom. Kita mulai dengan perkembangan teori atom. Teori atom dikembangkan oleh Dalton pada tahun 1880, Thomson 1900, Rutherford 1911, Bohr 1913, dan Erwin Schrödinger yang mengemukakan mekanika kuantum pada tahun 1927. Pada teori atom Dalton dikemukakan beberapa hal. Yang pertama, atom merupakan materi yang terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom suatu unsur tidak dapat berubah menjadi unsur lain. Dengan contoh yaitu tembaga tidak dapat berubah menjadi atom aluminium dan sebaliknya. Selanjutnya, dua atom atau lebih yang berasal dari unsur-unsur yang berlainan dapat bersenyawa membentuk molekul. Misal, atom hidrogen dan oksigen membentuk molekul air yaitu H2O. Selanjutnya, atom-atom yang bersenyawa dalam molekul memiliki perbandingan tertentu dan jumlah keseluruhan yang tetap. Jumlah massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Dan yang terakhir, jika dua atom membentuk dua senyawa atau lebih, maka atom-atom yang sama dalam kedua senyawa itu memiliki perbandingan yang sederhana. Kalian bisa lihat model atom Dalton itu ada gambarnya di bawah. Bentuknya itu seperti bola pejal. Model atom Thomson. Nah, di sini kita memiliki dua buah teori. Yang pertama adalah sebuah atom terdiri dari muatan-muatan listrik positif yang disebut proton yang menyebar merata di seluruh bagian atom, dan bermuatan negatif yang disebut elektron yang tersebar di antara proton-proton sedemikian sehingga atom bermuatan netral. Model atom Thomson ini menyerupai model roti kismis, di mana kismisnya menyebar merata di dalam roti. Tapi kalau di Indonesia, menurut saya ini lebih mirip dengan undi-undi. Jadi di Indonesia ini sering dianggap sebagai model atom Thomson ini adalah model undi-undi. Model atom Rutherford. Muatan listrik atom dan sebagian besar massa atom terpusat pada suatu titik yang disebut dengan inti atom. Inti atom ini merupakan suatu daerah yang sangat kecil dengan diameter sekitar 10 sampai 14 nanometer. Dari Rutherford yang berikutnya adalah pada jarak yang relatif jauh, inti atom tersebut terdapat elektron-elektron yang beredar mengelilingi inti. Inti atom bermuatan positif sedangkan elektron bermuatan negatif yang nilainya sama besar, sehingga nilai muatan listrik positif dari inti atom bermuatan atom adalah netral. Model atom Niels Bohr. Elektron hanya dapat mengorbit stabil tanpa memancar dalam orbit tertentu pada set sirkuit jarak tertentu dari inti. Nah, yang dimaksud dengan sirkuit ini adalah orbit orbit stasioner. Orbit ini berhubungan dengan energi tertentu dan juga disebut dengan kulit energi atau tingkatan energi. Orbit percepatan elektron tidak mengakibatkan hilangnya radiasi dan energi yang dibutuhkan oleh elektromagnetik klasik. Selanjutnya, elektron hanya dapat memperoleh dan kehilangan energi dengan melompat dari satu orbit ke orbit lainnya yang diperbolehkan. Sekali lagi ingat, lompatannya hanya yang diperbolehkan. Selanjutnya, menyerap atau memancar radiasi elektromagnetik dengan frekuensi V
ditentukan oleh perbedaan energi tingkat menurut hubungan Planck dengan rumus delta E sama dengan E2 dikurangin E1 sama dengan HW. Partikel penyusun atom. Ada 3 buah partikel penyusun atom, yaitu inti atom, atom, dan luar inti, di mana inti atom itu memiliki 2 bagian, yaitu proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Dan di luar inti terdapat elektron yang mengelilingi inti atom yang bermuatan negatif. Perhatikan lambang atom berikut ini. Kalian bisa lihat di lambang atom yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat di situ ada A, Z, dan X, di mana X itu adalah simbol dari sebuah unsur, A adalah jumlah proton dan neutron, sedangkan Z adalah jumlah elektron. Nah, yang di sebelah kiri itu kalian bisa lihat di situ ada unsur H yang memiliki 1 proton dan 1 elektron. Neutronnya berapa? Neutronnya adalah 0. Di keterangan juga kalian bisa baca sendiri di mana A adalah nomor massa, X adalah lambang kimia atau unsur, Z adalah nomor atom yang menyertakan jumlah proton. Berikut ini adalah contoh penulisan notasi unsur. Di situ ada hidrogen, karbon, besi, dan emas. Di sini kalian bisa lihat pada hidrogen kalian bisa melihat lambang unsurnya adalah H. Jumlah protonnya sama seperti tadi, yaitu 1, jumlah neutronnya adalah 0. Nomor massanya kalian bisa lihat di situ ada rumus, yaitu A sama dengan Z ditambah N. Kalian bisa lihat berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1, dan notasinya adalah 1H1. Kalian bisa lihat dan kalian bisa ulangi sampai ke bagian emas. Kita masuk ke materi isotop, isobar, dan isoton, di mana materi ini sangat berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam atom. Isotop, isobar, dan isoton merupakan penggolongan dari atom-atom yang memiliki ciri khas yang sama. Yang pertama adalah isotop. Isotop adalah atom-atom dari unsur yang sama, mempunyai massa yang berbeda. Lihat, kalian bisa lihat di situ yang sama adalah mereka unsurnya sama-sama memiliki jenis atom C, yaitu karbon, dan memiliki nomor atom yang sama, yaitu 11. Sedangkan isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai massa yang sama. Kalian bisa lihat di situ unsurnya berbeda kan, ada C dan N, itu tidak sama sama sekali. Lalu nomor atomnya juga berbeda, 6 dan 7 itu berbeda. Tetapi nomor massanya sama-sama 14 ya. Dan begitu pula natrium dan magnesium ya. Dua-duanya berbeda tetapi nomor massanya sama. Jadi jika kalian nanti disuruh mencari isobar atau isotop, kalian harus tahu mana yang sama. Selanjutnya yang terakhir adalah isoton. Apa yang dimaksud dengan isoton? Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai jumlah neutron yang sama. Kalian bisa lihat di situ. Semuanya beda ya. Baik itu unsurnya, baik itu nomor massanya, baik itu nomor atomnya berbeda. Lalu bagaimana kita bisa melihat neutronnya? Nah, neutron bisa kita ketahui dengan mengurangi nomor massa dikurangi nomor atom. Kalian bisa lihat di situ 31 dikurangi 15 hasilnya berapa? Hasilnya 16 pada unsur P. Dan unsur C kalian bisa lihat 32 dikurangi 16 hasilnya 16 juga. Maka P dan C memiliki neutron yang sama, yaitu sama-sama 16. Begitu pula dengan C dan K. Massa atom relatif dan massa molekul relatif. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari langsung saja kalau rumus massa atom relatif dan massa molekul relatif.
rumus massa atom relatif kalian bisa lihat itu yang saya kotakin, yang saya fotokan, di mana ARX sama dengan massa atom X dibagi 1/12 dikali massa atom C12. Bingung? Ya, sedikit pasti bingung, tapi akan saya jelaskan perlahan-lahan. Massa atom X bisa kalian lihat di tabel periodik. Sedangkan 1/12 itu adalah ukuran baku untuk rumus ini. Sedangkan massa atom C12 itu juga ukuran baku yang ada di rumus ini. Massa atom C12 bisa kalian lihat di tabel periodik atau ikuti saja ketentuan yang ada di tampilan ini ya. Kenapa saya tidak menggunakan data yang ada di LKS kalian? Karena jujur di situ ada beberapa kesalahan, di mana kalau kalian lihat di LKS halaman 25 ARH kan yang dicari adalah atom relatif dari hidrogen, tapi malah di situ lambangnya adalah C atau karbon. Maka tidak bisa. Nah sekarang, atau lebih tepatnya contohnya agak salah. Nah sekarang kalian bisa lihat di situ ada ARCI atau CL ya, di situ maaf itu CL. ARCL sama dengan massa atom Cl dibagi 1/12 dikali massa atom C. Penyelesaiannya, massa atom Cl bisa kalian lihat di tabel periodik, yaitu 35,453 SMA dibagi 1/12 dikali 12 SMA. Nah di situ kalian langsung masukin aja 12 SMA untuk semua rumusnya ya, untuk massa atom C. Maka hasilnya adalah 35,5. Begitu juga jika kita menghitung unsur lain ya, seperti di sini ARK sama dengan massa atom K dibagi 1/12 dikali massa atom C. Penyelesaiannya 39,098 SMA dibagi 1/2 dikali 12 SMA, hasilnya adalah 39. Begitu. Selanjutnya untuk MR ya, atau massa molekul relatif. Di sini saya buatkan rumus, yaitu MRX sama dengan jumlah atom X ditambah AR atom X ditambah jumlah atom X ditambah AR atom X, dan seterusnya, tergantung dari jumlah molekul yang ingin kita hitung. Contoh, kalian bisa lihat di situ MrH2SO4, dimana kalian bisa masukin, kan kita sudah tahu H-nya ada berapa, H-nya itu ada 2, maka 2 dikali ARH ditambah 1 dikali ARS ditambah 4 dikali ARO. Pak, ARH, ARS sama ARO, berarti kita harus ngitung dari awal lagi dong Pak, ngitung massa atom relatif. Sebenarnya untuk massa atom relatif itu di tabel periodik sudah ada tanpa harus dihitung, tetapi di sini saya dan ketentuan dari pemerintah menginginkan kalian harus tahu bagaimana cara menghitung atau mencari massa atom relatif. Kalau sudah tahu ARH, ARS, dan ARO-nya, tinggal kalian masukin saja datanya seperti yang ada di gambar yang saya sediakan. 2 dikali 1 ditambah 1 dikali 32 ditambah 4 dikali 16. Nilai 1, 32, dan 16 kalian bisa lihat sekali lagi di tabel periodik. 1 itu dapat dari ARH, 32 itu dari ARS, 16 itu dari ARO. Hasilnya adalah 2 ditambah 32 ditambah 64. Baru kalian jumlahkan, hasilnya adalah 98. Itu adalah massa atom relatif dari H2SO4.
Sedangkan yang lainnya bisa kalian telah sendiri ya. Di situ ada Na2CO3, ada CaSiO3. Untuk penjelasan bilangan kuantum, kalian bisa simak video yang akan saya sediakan berikut ini. Bilangan kuantum ada 4. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama atau ditulisnya N ya, lambangnya N, bilangan kuantum utama. Berapa besarnya N? N itu adalah kulit. Karena N merupakan kulit, maka N besarnya dari 1 bisa 2 untuk kulit kedua, 3 untuk kulit ketiga, 4 sampai selanjutnya ya. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Kalau bilangan kuantum utamanya 1 berarti itu berada dalam kulit ke-1 ya. Jadi dia menyatakan kulit. Kemudian yang kedua ada bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut itu lambangnya adalah L. Berapa besarnya L? Besarnya L tergantung kepada N. Jadi L itu besarnya dari 0 sampai N-1. Nah, bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Subkulit. Jadi dalam teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum itu kulit itu terdiri dari lapisan-lapisan lagi yang disebut subkulit. Ya, nanti subkulit terdiri dari orbital-orbital ya. Nah, ini bilangan kuantum azimut lambangnya L ya. Dari 0 sampai N-1. Jadi tergantung N-nya. Misal kalau N-nya sama dengan 1, ini kulit ke-1, maka dia punya L, subkulitnya L sama dengan 0. 0 sampai 1-1 karena N-nya 1-1. Berapa? 1-1 0. Artinya pada kulit ke-1 subkulitnya cuma 1, yaitu L sama dengan 0. Bagaimana di kulit kedua? Pada kulit kedua N-nya 2. Kulit kedua punya berapa subkulit? Nah, pertama subkulitnya ada subkulit yang L-nya 0. Kemudian ada subkulit yang N kurangi 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi ada L sama dengan 1. Jadi pada kulit kedua ada 2 subkulit, yaitu L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Gitu. Dan pada kulit ketiga, bagaimana kulit ketiga? N-nya sama dengan 3. Maka L-nya itu bisa 0, bisa L-nya 1, bisa juga L-nya 2. Jadi ada 3 subkulit pada kulit yang ketiga. Nah, jika L-nya sama dengan 0, maka ditulis hurufnya adalah S. Jadi ini nanti diterjemahkan ke dalam huruf ya. Kalau L-nya 0, S. Kalau L-nya sama dengan 1, P. L-nya sama dengan 2, D. L-nya sama dengan 3, hurufnya F. Nanti pada konfigurasi elektron kita menggunakan huruf-huruf ini untuk mewakili L-nya, angka-angka dari L ini ya. Kemudian bilangan kuantum yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik memiliki lambang M. Berapa besarnya M? Tergantung kepada L. Seperti tadi L tergantung kepada N, maka M tergantung kepada L. M itu dimulai dari min L sampai paling besar adalah plus L. Dan bilangan kuantum magnetik ini menyatakan orbital. Nah, jadi kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Kita lihat sekarang besarnya M itu berapa tergantung kepada L-nya. Untuk L sama dengan 0, maka M-nya dimulai dari min L. Jadi dimulai dari min 0. Berapa min 0? Ya 0. Kemudian sampai plus L. Plus 0 adalah 0 juga. Artinya M-nya hanya bisa 0 saja. Berarti pada subkulit L-nya yang sama dengan 0 atau subkulit S, orbitalnya hanya terdiri dari 1 orbital saja.
Kemudian untuk L sama dengan 1 atau subkulit P kita sebutnya, maka M-nya dimulai dari min 1. Setelah min 1 ada 0 dan paling besar adalah plus 1 ya, karena dari min L sampai plus L. Berarti kalau L-nya 1 dari min 1 sampai plus 1. Bagaimana sekarang untuk yang L-nya sama dengan 2? Berarti M-nya dimulai dari min 2, kemudian ada M min 1, ada M-nya yang 0, ada M-nya yang bernilai plus 1, dan ada M yang bernilai plus 2. Artinya pada subkulit yang L-nya 2 atau subkulit D terdapat 5 orbital. Oke, kita lanjutkan ke bilangan kuantum berikutnya. Bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin atau disingkatnya S lambangnya. Ada juga yang memberi lambang MS ya. Nah, berapa besarnya S ini? S ini hanya ada 2, yaitu plus setengah atau S-nya itu min setengah. Kenapa hanya ada 2? Karena S ini menyatakan arah rotasi elektron. Arah rotasi elektron. Jika searah dengan jarum jam, maka S-nya setengah. Jika berlawanan dengan jarum jam, S-nya plus 1. Karena arah rotasi elektron hanya ada 2, maka bilangan kuantum spin juga hanya ada 2. Artinya apa? Artinya setiap orbital yang M tadi hanya bisa terdiri dari 2 elektron, yaitu elektron yang plus setengah dan elektron yang min setengah. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya bagaimana bilangan-bilangan kuantum ini tersusun. Oke, bagaimana elektron tersusun dalam bilangan-bilangan kuantum tadi ya. Kita akan beri contohnya sekarang. Kita gabungkan ya. Untuk N sama dengan 1 atau kulit ke-1, maka dia hanya punya subkulit 0 saja ya. Hanya punya subkulit 0, kemudian dia punya orbital 0 juga, M-nya 0. Nah, untuk M-nya 0, S-nya ada 2. Bisa S sama dengan plus setengah atau S sama dengan min setengah. Maka penulisannya ditulisnya, karena N-nya 1, kita tulis 1, kemudian ini L-nya 0 itu S, kemudian di sini terletak 2 elektron, maka kita menulisnya maksimalnya 1s2. Jadi pada orbital ini terdiri dari 2 elektron, ditulisnya 1s2. Kemudian selanjutnya untuk N sama dengan 2. Untuk N sama dengan 2, maka seperti tadi L-nya bisa 0 atau L-nya bisa 1. Untuk L-nya yang 0, maka M-nya bisa 0 saja. Kemudian sama dengan yang di atas, ada S plus setengah, ada S min setengah. Berarti ini disebutnya 2, kemudian L-nya 0 berarti S, terdiri dari 2 elektron, 2s2. Kemudian untuk yang L-nya sama dengan 1, M-nya dimulai dari min 1, kemudian ada M-nya 0, dan ada M sama dengan plus 1. Masing-masing M ini terdiri dari 2 elektron, yaitu yang S-nya plus setengah dan yang S-nya min setengah. Nah ini ya, jadi ini juga terdiri dari 2, S-nya plus setengah dan S-nya min setengah. Ini udah berdesakan sekali nih ya, S-nya sama dengan plus setengah dan S-nya min setengah. Jadi ada berapa sekarang di kulit kedua? Kulitnya tetap kedua yang ini ya. Kulit kedua ini L-nya 1 berarti P, 2P. Elektronnya ada berapa? Dalam satu orbital ada 2 elektron. Ini jadi ada 6 ya. Jadi 2P6. Nah, begitu untuk selanjutnya, untuk N sama dengan 3.
Untuk N sama dengan 3. Ini sama, nanti ada yang L-nya 0, ada yang L-nya 0, ada yang L-nya 1, ada yang L-nya 2. Oke, untuk L sama dengan L-nya 0, L-nya 1 udah sama seperti yang di atas, berarti ada 3S2, ada 3P6. Bagaimana untuk yang L-nya 2? Maka dia memiliki M-2, M-1, M0, M plus 1, dan M plus 2. Masing-masing terdiri dari 2 elektron untuk satu orbital ini. Maka untuk subkulit yang 3, untuk kulit ketiga, subkulitnya L-nya 2 berarti D, maka isinya ada 10 elektron maksimalnya. Nah, ini nanti akan disusun dalam konfigurasi elektron yang akan dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa. Kita masuk ke materi konfigurasi elektron. Sesuai dengan teori atom Niels Bohr, elektron berada pada kulit-kulit atom. Ya, jumlah maksimum elektron pada setiap kulit memenuhi rumus 2 dikali N pangkat 2, dimana kalian harus tahu ya, setiap kulit itu memiliki nilai maksimumnya itu berapa untuk mengetahui konfigurasi elektron yang tersedia. Ingat, kulit di sini dimulai dari K, kemudian L, M, N, dan O, dimana K itu sama dengan 1, L itu sama dengan 2, N itu sama dengan 3, dan seterusnya. Untuk mengetahui jumlah maksimum nilai N, maksudnya jumlah maksimum kulit K, kita bisa masukkan ke rumus yang tadi saya sediakan, yaitu 2 kali N pangkat 2. Maka 2 dikali kulit pertama berarti 1 dipangkatkan 2, hasilnya 2 elektron. Jadi kulit K itu memiliki nilai maksimum elektron itu 2. Sedangkan kulit L bisa kalian lihat dari perhitungan yang sudah saya sediakan, yaitu 2 dikali 2 pangkat 2 berarti nilai maksimumnya adalah 8. M nilai maksimumnya adalah 2 dikali 3 pangkat 2 berarti nilai maksimumnya adalah 18. Selanjutnya N nilai maksimumnya adalah 2 dikali 4 pangkat 2, yaitu nilai maksimumnya adalah 32. Dan yang terakhir O, nilai maksimumnya adalah atau kulitnya adalah kulit kelima, nilai maksimumnya bisa kita hitung 2 dikali 5 pangkat 2, maka hasilnya adalah 50 elektron untuk maksimumnya. Selanjutnya kita akan lihat pengaplikasian konfigurasi elektron beberapa atom. Di sini saya contohkan ada Na, magnesium, Al, dan Br. Di situ ada Na dengan nilai 11, Mg dengan nilai 12, Al dengan nilai 13, Br dengan nilai 35. Ingat, tadi kulit atom itu dimulai dari K, kemudian L, M, N, dan O. Ingat, K itu memiliki maksimum nilai berapa, L itu nilai maksimumnya berapa, M juga berapa, N juga berapa. Kita masukkan saja datanya, di mana setiap kulit itu harus memiliki jumlah atom yang elektron yang sama. Lihat, 11 Na, maka jumlah elektronnya di K itu ada 2, di L itu ada 8, di M itu ada 1. Pak, kenapa bisa seperti itu? Ingat, maksimum yang ada di K hanya 2, L itu hanya 8, M itu ada 18. Maka kalau di K itu kita masukkan 2, berarti 11 dikurangi 2, hasilnya masih ada 9. Terus kita masukkan ke dalam L elektronnya, maka sisanya 1, maka sisanya ada di M-nya, ada di 1 gitu. Selanjutnya 12, maka di K-nya ada 2, L-nya itu ada 8, M-nya itu ada 3. Al dengan nilai 13, K-nya 2,
L-nya 8, M-nya 3. Br yang nilainya cukup besar yaitu 35, K-nya 2, L-nya 8, M-nya 18, dan N-nya adalah 7. Begitu seterusnya. Jadi nanti ketika kalian disuruh mengkonfigurasikan elektron, kalian harus tahu nilai setiap kulitnya berapa sehingga kalian bisa masukkan nilainya. Nah, di akhir kulit di situ ada jumlah atom yang paling sedikit dong. Yang paling sedikit di situ kalau di yang saya contohkan itu ada angka 1, 2, 3, dan 7 yang sudah saya warnakan warnanya merah. Nah, itu yang disebut dengan elektron valensi yang berguna untuk membentuk ikatan kimia. Oke, pelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan japri saya. Terima kasih.